Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sapaan rohani hari ini akan diterangi dengan tema hidup yang dipulihkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menjadi bacaan kita saat ini yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya tidak ada satupun kita yang hidupnya terlepas dari yang namanya permasalahan. Tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan itu yang kemudian berbeda-beda. Ada yang menyikapi setiap masalah itu tidak melibatkan Tuhan dengan kepasrahannya, yang itu kemudian menjadikan semakin kita terpuruk, tidak menyelesaikan masalah, bahkan kita semakin melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tetapi ada yang menyikapi setiap permasalahan itu senantiasa berharap melibatkan Tuhan dan selalu dekat serta mengandalkan Tuhan, sehingga merasakan pemulihan dan akhirnya menemukan kebahagiaan. Jadi kata kunci di dalam hidup bersama dengan Tuhan adalah mau bersedia melibatkan Tuhan dan bersedia dipulihkan, yang akhirnya menjadi pribadi yang berbahagia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti dalam bacaan sapaan rohani hari ini melalui Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pemazmur menggambarkan kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan, ditandai dengan hidupnya senantiasa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang direnungkannya siang dan malam, setiap waktu akan menjadikan hidup manusia menghasilkan buah kehidupan yang baik, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di ayat yang ketiga ditulis di sana. Tetapi sebaliknya, tidak ada kebaikan dari orang fasik yang hidupnya tidak berakar dalam firman Tuhan, melainkan hanya melahirkan dosa dalam hidupnya. Jadi pada intinya, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia membutuhkan pemulihan dalam hidupnya. Namun kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu memulihkan hidup kita itu dengan kekuatannya sendiri, karena keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali untuk mengandalkan Tuhan. Hanya karena Tuhan berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Tetapi kita harus ikut andil dalam pemulihan ini dengan terus dan tetap melakukan firman Tuhan, agar hidup kita itu benar di dalam proses pemulihan itu. Jadi marilah kita sebagai umat, kita tetap berusaha teguh untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga tidak ada keraguan di dalam menghadapi hidup yang penuh dengan persoalan apapun yang datang mewarnai kehidupan kita. Karena Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Bersama mari kita berdoa. Tuhan,
Mampukan kami selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi masalah dan persoalan kehidupan kami. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa berserah kepadamu, dan janganlah kami berdiam diri, bahkan mengandalkan diri sendiri. Ampunilah kami, karena hidup kami belum berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas.